Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk siswa kelas 11 SMA. Kali ini kita akan membahas KD 3.16, yaitu membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi. Mungkin anak-anakku sekalian pernah membaca sebuah resensi, baik itu di koran, ya, di majalah, dan berbagai jenis tulisan lainnya yang mengangkat tentang sebuah resensi. Indikatornya di sini ada 4. Yang pertama yaitu membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi. Yang kedua, menyusun sebuah resensi dengan memperhatikan hasil perbandingan beberapa teks resensi. Yang ketiga adalah menganalisis kebahasaan resensi dalam dua karya yang berbeda. Dan yang keempat adalah mengonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerpen atau novel yang dibaca. Baik, kita masuk pada yang pertama, yaitu membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi. Tujuan pembelajaran hari ini ada 2, yaitu yang pertama, memahami isi dan sistematika resensi, dan yang kedua adalah membandingkan isi teks resensi. Ya. Sebelum lanjut pada materi ini, kita kenali dulu apa sih itu resensi. Resensi adalah ulasan atau pembicaraan mengenai suatu karya, baik itu buku, film, atau karya lain. Ya, jadi di sini kata kuncinya adalah dalam resensi itu mengulas, ya, mengulas atau membicarakan suatu karya, apakah itu buku, film, atau karya lain. Nah, tugas penulis resensi adalah memberikan gambaran, ya, kepada pembaca mengenai suatu karya. Apakah karya itu layak dibaca atau tidak. Jadi resensator, istilahnya penulis resensi adalah resensator, di sini sangat membantu pembaca. Bagaimana caranya dia membantu pembaca? Yaitu dengan membuat resensi sebuah buku, film, atau karya lain sehingga pembaca itu bisa mengenal terlebih dahulu apakah layak dibaca, layak ditonton atau tidak. Nah, hal-hal yang ditanggapi dalam resensi ialah kualitas isi, ya. Kualitas isinya seperti apa, penampilannya, unsur-unsurnya, bahasanya, dan manfaatnya bagi pembaca atau penonton ketika itu adalah film. Nah, ketika kita ingin melihat unsur-unsur resensi atau sistematika yang terdapat dalam resensi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu adalah ada judul resensi. Ya, jadi penulis resensi ini ketika ingin menulis resensi sebuah buku, maka terlebih dahulu harus menuliskan bukunya. Yang kedua, ada identitas buku yang diresensi, ya. Misalnya berapa halaman, ya, sampulnya seperti apa, penulisnya siapa, penerbitnya apa, dan seterusnya. Berikutnya adalah pendahuluan. Pendahuluan ini berisi perkenalan, memperkenalkan pengarang, tujuan pengarang, ya, pengarang buku, dan lain-lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah ada inti atau isi resensi, ya. Isi resensi itu sendiri. Berikutnya adalah keunggulan buku. Ya, jadi perlu memang diangkat keunggulan buku itu apa, kekurangan buku itu seperti apa, dan berikutnya adalah penutup. Nah, coba kita lihat contoh resensi, ya, berikut ini. Judulnya adalah karena ini adalah buku, ya. Judulnya adalah Shanghai Girls yang ditulis oleh penulisnya adalah Lisa Si. Ya, kebetulan ini adalah buku berbahasa asing sehingga di sini ada penerjemah yaitu
Nadia El Hasan. Penerbitnya ya adalah Literati, tahun terbitnya 2009, ya, cetakan aslinya itu, kemudian April 2011 itu cetakan terjemahan. Jadi sini ada dua, jadi cetakan aslinya yang berbahasa asing itu 2009, selanjutnya adalah cetakan terjemahan. Ya, jadi ada identitas bukunya ya. Jumlah halaman 638 halaman. Nah, ini adalah unsur identitas buku. Ya. Kemudian juga diberikan seperti sinopsis. Ya. Sinopsis ini adalah kalau kita sampaikan di tulisan lain disebut dengan abstrak, gambaran isi singkat ya, gambaran isi singkat buku, novel, cerpen atau film. Ya. Nah, kemudian ada kelebihan buku. Jadi ini adalah kelebihan buku. Nah, kita lihat contohnya bagaimana si resensator ini menggambarkan kelebihan buku ya. Dia tuliskan di sini. Ya. Semua kejadian disajikan secara terstruktur dan menarik. Ya, jadi isi dari buku Shanghai Girls ini disajikan secara terstruktur dan menarik, sehingga membuat pembaca selalu penasaran untuk menyelesaikan bagian demi bagian ceritanya. Nah, penulis juga mengisahkan cerita ini disertai data-data dan riset, sehingga ceritanya terasa sangat nyata dan menggetarkan hati. Saat membaca buku ini, kamu akan dibawa oleh flashback ke zaman peperangan yang sangat mengerikan, namun penuh sejarah dan pembelajaran. Nah, inilah si resensator ini menulis kelebihan buku seperti ini ya. Oke. Nah, berikutnya adalah kekurangan buku. Ya, jadi ada juga kekurangan buku ini, ya menurut si penulis resensator ini ya, bahwa kekurangan buku ini sayangnya beberapa istilah dalam buku ini sulit dimengerti dan kurang tepat di masa sekarang ini. Nah, ini tanggapan atau kekurangan dari si resensator. Ya. Selain karena novel ini adalah hasil terjemahan, waktu kejadiannya juga sudah sangat lama, sehingga banyak istilah yang kurang tepat saat ini, namun tepat pada masanya. Nah, jadilah kelebihannya tadi, kemudian dia tuliskan juga kekurangan. Nah, inilah contoh resensi buku, yaitu buku fiksi ya. Ini buku fiksi. Baik anak-anakku sekalian, sebagai tugas kalian, ya, bacalah sebuah teks resensi ya. Kemudian lakukan analisis di resensi berdasarkan format ini ya. Unsur sistematika resensi mulai dari judul, identitas resensi, pendahuluan, isi resensi, kekurangan buku, keunggulan buku, kekurangan buku dan penutup. Ya, untuk tanggapan ini kalian bisa menanggapi secara langsung apa yang tertera dalam resensi yang kalian baca. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.